Kepnaker, selamat datang di Spill the PMB. Kita akan mengupas tuntas penerimaan mahasiswa baru Politeknik Ketenagakerjaan tahun 2022 bareng aku Ute dan juga spesial guest kita yang sudah hadir, ada Kak Prodi dan juga Ses Prodi. Oke, nah mungkin Sobat Politeknaker udah kepo-kepoin ya, ada apa aja sih program studi yang ada di Politeknaker. Dan hari ini kita akan membahas salah satu prodi yang cuma satu-satunya ada di Politeknik Ketenagakerjaan. Tapi prodi ini umum banget ada di internasional ya, di secara global itu sudah banyak sekali. Tapi di Indonesia cuma di Politeknik Ketenagakerjaan. Apakah itu? Ya, ini adalah program studi relasi industri. Dan di tengah kita sudah hadir Kak Prodi, Bapak Langga. Halo Bapak, boleh menyapa teman-teman kita. Ya, dan juga Ibu Ses Prodi, Ibu Cynthia. Halo semuanya. Oke, ya Pak Langga, Bu Cynthia. Jadi kalau misalnya kita lihat di Q&A itu sudah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan terkait dengan prodi relasi industri. Mulai relasi industri itu apa sih, sama nggak sih sama hubungan industrial? Terus kalau udah lulus itu kayak gimana? Jadi memang banyak sekali pertanyaan. Mungkin hari ini kita bakal memberikan pernyataan ya supaya mereka lebih jelas ya. Boleh dijelaskan lebih dulu mungkin Pak Langga, silahkan apa sih sebenarnya prodi relasi industri itu? Oke, terima kasih Bu Ruth. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Langga. Jadi saya menjabat sebagai PLT Pak Prodi relasi industri. Jadi dapat kami sampaikan teman-teman, relasi industri itu umumnya orang masyarakat umum menyebutnya itu adalah hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi, dalam hal ini adalah pengusaha, pekerja, dan pemerintah. Jadi dalam hal ini untuk menjawab tantangan tersebut di mana dinamika hubungan industrial terkait dengan industri 4.0 dan kemarin pandemi COVID ya. Jadi yang terkait dengan hal tersebut akan dipelajari menjadi bahan apa yang perlu dilakukan seperti apa, terus kontrak kerja dan sebagainya. Jadi ya kurang lebih seperti itu. Jadi bukan relasi itu melainkan hubungan industrial lebih tepat. Oke, jadi memang itu nama lainnya ya. Yeah. Nama lain dari hubungan industrial adalah relasi industri. Dan kita nanti di sini akan mencoba untuk menjaga keharmonisan seperti itu. Betul. Bukan ya? Antara pekerja, pengusaha dan pemerintah. Pemerintah Luar biasa sekali. Jadi penasaran nih, memang kalau kurikulumnya dikembangkannya tuh seperti apa sih? Mungkin dari Bu Cynthia, silakan. Ya, jadi seperti ini teman-teman, untuk kurikulum di Prodi Relasi Industri ini disusun berdasarkan dua. Jadi ada dua dasarnya, yaitu yang pertama Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan juga Kepnaker nomor 379 tahun 2020 tentang penetapan jenjang kualifikasi nasional Indonesia pada bidang hubungan industrial. Seperti itu. Iya, makasih banget nih penjelasannya, sepertinya sudah agak-agak ada gambaran ya teman-teman ya. Oke, nah kalau misalnya dari prodinya sendiri nih keunggulannya apa sih? Karena kan sejauh ini masih yang pertama ya dan satu-satunya masih sampai saat ini ya. Oke, nah keunggulannya apa nih yang bisa membuat teman-teman sobat-sobat Politeknaker mungkin wah saya kayak pengen deh pilih yang ini aja. Oke, selain yang pertama tadi yang disampaikan Bu Ruth ya, jadi kita pertama dan satu-satunya dapat disimpulkan bahwasanya prodi relasi industri atau hubungan industrial ini terdiri dari beberapa multidisiplin ilmu. Jadi misalkan nih kalau kita bicara fakultas hukum, dia hanya bicara hukum ketenagakerjaan. Implementasinya aja bagaimana di bidang ketenagakerjaan. Sedangkan di kami juga mempelajari salah satunya tentang mungkin manajemen, bagaimana bernegosiasi, berkomunikasi, terus ada pengupahan juga. Jadi tidak hanya belajar aturan-aturan, tapi teman-teman juga belajar mengenai bagaimana cara berkomunikasi yang baik. Tadi hubungan antara pengusaha, pekerja, dan pemerintah. Terus mempelajari tentang pengupahan yang tadi disebutkan, dan yang paling penting ini yang biasanya banyak dicari oleh perusahaan, mampu menyelesaikan perselisihan perburuan. Oke, mampu menyelesaikan perselisihan nih. Wah, menarik sekali, jadi penasaran. Memang kalau di sana di prodinya itu bagaimana sih metode pembelajarannya? Mungkin Ses yang Ya, untuk metode pembelajaran kita ada dua ya. Jadi ada praktek dan juga ada teori. Kita menggunakan 60% praktek dan 40% teori. Jadi kita praktek itu bisa di lab kita, kemudian praktek juga bisa outdoor, bisa juga kita kunjungan perusahaan dan lain-lain. Kemudian untuk teori itu adalah sebagai dasar kita melaksanakan praktek.
gitu, seperti itu. Oke, jadi 60% tadi Praktek, praktiknya ya. ya. Praktiknya memang kalau misalnya fasilitasnya sendiri nih di Politeknik Ketenagakerjaan untuk mendukung program studi relasi industri ada apa saja ya? Untuk hubungan yang terkait dengan hubungan industrial ya, Iya. Bu Ruth ya. Jadi praktek-prakteknya diantaranya kita melakukan ada tadi yang disampaikan praktek negosiasi itu dilakukan di laboratorium mediasi. Jadi kayak semacam apa ya antara pihak pengusaha, pekerja yang sedang dispute atau sedang berselisih misalkan tentang PHK. Jadi berunding di situ menyelesaikan perselisihannya. Dan yang kedua kita ada lab pengadilan hubungan industrial. Jadi bagaimana berperkara ataupun menyelesaikan perselisihan dalam pengadilan hubungan industrial. Wow, menarik sekali. Jadi nanti kayak ada semacam role play seperti Yes. itu. Oh, nanti mahasiswanya ceritanya jadi apa aja nih kalau misalnya di role play ceritanya? Tergantung dari mata kuliahnya. Contoh misalkan dia penyelesaian perselisihan jadi atau di pengadilan. Jadi ada role play sebagai hakim pengadilan hubungan industrial, ada pihak penggugat bisa pekerja bisa pengusaha, ada pihak tergugat juga termasuk saksi-saksinya. Mirip seperti sidang pengadilan pada umumnya. Oke, menarik sekali ya Sobat Polteknaker ya. Dan ini ada pertanyaan yang sering sekali ditanyakan nih di Q&A kita. Jadi nanti nextnya tuh seperti apa sih setelah lulus dari sini? Profil lulusan yang bagaimana yang akan dibentuk oleh program studi relasi industri? Ya, Bu Cynthia silakan. Iya, jadi Bu Ruth, program studi relasi industri ini mau membentuk mahasiswa yang kemudian pada saatnya nanti saat lulus menjadi alumni yang mampu untuk pada saat dihadapkan dengan persoalan-persoalan ketenagakerjaan, apapun itu bentuknya, bisa diselesaikan secara kritis. Jadi tidak hanya sesuai dengan aturan, tapi mungkin bisa memiliki inovasi-inovasi yang baru dalam menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut. Kemudian memiliki juga kreativitas. Nah, kreativitas mereka bisa menjadi nanti kan apa ya namanya? Bisa menjadi creative thinker, kemudian bisa menjadi juga problem solver yang penuh dengan inovasi, yang bisa think out of the box seperti itu. Oke, luar biasa sekali ya teman-teman profil lulusan dari program studi relasi industri nih. Tadi ada berpikir kritisnya nanti akan dikembangkan di sana, terus bagaimana menjadi seorang kreatif problem solver seperti itu ya Bu Cynthia betul ya. sekali. Oke, nah memang kompetensi apa saja sih yang akan dibangun di prodi ini? Nah untuk kompetensi tadi yang disampaikan Bu Cynthia sebelumnya, kita kan ada dua, ada SNMP dan KKN ataupun SKKN. Untuk ini sesuai dengan Kemenaker 39 tahun 2020 tentang penetapan bidang KKN di bidang hubungan industrial, bahwasanya D4 itu setara dengan S1 dan setara dengan level 6. Jadi berdasarkan Kemenaker tersebut, teman-teman akan atau lulusan akan dibekali dengan sertifikat kompetensi BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Kompetensi level 6 bidang hubungan industrial yang dapat menduduki jabatan sebagai auditor hubungan industrial ataupun manajer hubungan industrial. Tidak hanya sertifikasi BNSP, teman-teman juga akan mendapatkan sertifikat pelengkap seperti sertifikat bahasa Inggris, bisa TOEFL ataupun TOEIC. Seperti itu. Luar biasa lengkap sekali ya Sobat Polteknaker ya. Jadi selain akan mendapatkan ijazah, ada juga sertifikat kompetensinya itu tadi ya. Luar biasa sekali. Lalu ini juga jadi salah satu pertanyaan nih Pak Langga. Profesi apa sih yang nantinya akan diduduki oleh lulusan Prodi Relasi Industri? Profesinya. Profesinya? Oh, profesi ini lebih ke Bu Ruth nih yang Bu Cynthia. Oh ya, silakan Bu Cynthia. Ya, kalau untuk profesi ada banyak sekali sebenarnya profesi yang nantinya bisa diduduki oleh lulusan hubungan industrial atau lulusan dari program studi relasi industri ini ya. Bisa masuk pada bagian HR nanti atau sumber daya manusia, kemudian bisa juga di bagian IR-nya secara spesialis ya. Spesialis IR-nya di bagian hubungan industrialnya, kemudian bisa bisa masuk pada bagian payroll-nya, kemudian juga bisa menjadi pengurus serikat pekerja atau serikat buruh, bisa menjadi penengah maupun penyelesai perselisihan hubungan industrial, bisa jadi mediator juga pada dinas ketenagakerjaan atau bahkan di kementerian. Nah, ada juga yang nantinya bisa menjadi arbiter maupun konsiliator. Nah, juga
Selain itu, dapat menjadi auditor dan juga menjadi konsultan. Jadi menjadi profesional pada bidangnya, seperti itu. Oke, jadi memang sangat luas sekali ya sobat ya. Jadi selain tadi di perusahaan ya, perusahaan swasta, bisa di pemerintahan juga, di dinas-dinas, di kementerian. Lalu bisa juga menjadi konsultan sendiri ya. Jadi secara profesional itu tadi ya, luar biasa sekali. Nah, bagaimana sobat Polteknaker? Sudah ada gambarankah mengenai prodi relasi industri? Sudah ya, sepertinya sudah ya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut bisa langsung diajukan aja di DM Instagram kita, dan jangan lupa untuk mendaftar di program relasi industri. Sekian mungkin dari sesi kita ini. Terima kasih banyak Bapak Langga, terima kasih banyak Bu Cynthia. Nanti kita bisa bertemu di lain waktu. Semoga banyak yang akan mendaftar di prodi Bapak dan Ibu ya. Oke, sekian. Terima kasih banyak semuanya. See you. Terima kasih.